Oke, jadi video kali ini kami dari kelompok KAT ingin membahas tentang makalah akad as-salam dalam jual beli online di Shopee. Oke, langsung saja kita ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group sebelum dikenal sebagai Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga aktif di negara Brazil, menjadi Shopee pertama di luar Asia karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global. Shopee menjadi salah satu dari 5 e-commerce yang paling disruptif yang ditertibkan oleh Teach in Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan Viget Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura sebagai pasar mobile sentris sosial pertama di mana pengguna dapat menjelajahi, berbelanja, dan menjual kapan saja. Terintegrasi dengan dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja online mudah dan aman bagi penjual dan pembeli. Setelah itu, Shopee yang berpusat di Singapura melakukan ekspansi ke negara ASEAN lain dan membuat Shopee Indonesia, Shopee Malaysia, Shopee Thailand, Shopee Taiwan, Shopee Vietnam, Shopee Filipina, dan Shopee Brazil. Di salah satu negara, yaitu Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Shopee sebagai aplikasi terbaik di Google Play Store dan iOS App Play Store. Demikian pula di kalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Friends mengungkap bahwa untuk ibu-ibu Indonesia, Shopee adalah platform belanja pilihan pertama 73%, diikuti oleh Tokopedia 54%, Lazada 51%, dan Instagram 50%. Salah satu dalam hal berbelanja online termasuk kepada suatu materi yaitu mengenai akuntansi syariah di akad salam. Di Indonesia, media belanja online yang berkembang saat ini ialah Shopee. Media belanja online tersebut menyediakan berbagai macam produk penjualan, mulai dari baju, sepatu, makanan, peralatan, dapur, dan lain-lain. Layanan Shopee memberi kemudahan untuk memenuhi barang yang akan diinginkan oleh pembeli. Shopee juga memberikan fasilitas fitur gratis ongkir untuk pengiriman barang. Oleh karena itu, manusia cenderung bertransaksi pada layanan Shopee yang didukung oleh fasilitas-fasilitas yang tersedia. Dalam perkembangan teknologi, jual beli tersebut dibutuhkan landasan sebagai pembatas antara perilaku baik dan buruk, yaitu mungkin dilakukan karena pada dasarnya masyarakat sering melakukan aktivitas perdagangan setiap hari. Berdasarkan pertanyaan di atas, maka penulisan akan membahas lebih lanjut Shopee dan membuat mengetahui transaksi akad jual beli pada layanan Shopee dan mekanisme transaksi jual beli Shopee dengan latar belakang akad salam. Dan rumusan masalah pada makalah ini adalah dari latar belakang di atas. Makalah rumusan masalah pada makalah ini adalah bagaimana transaksi akad salam pada jual beli online di Shopee. Dan untuk tujuan penelitiannya adalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi akad salam pada jual beli online di Shopee. Lanjut, materi pada bab 2 yaitu mengenai kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka membahas tentang pengertian salam. Salam adalah akad jual beli muslam fi'ih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslim ilahi atau penjual.
dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Akad salam dalam transaksi jual beli. Tulisan Saprida 2016. Ulama Syafi'iyah dan Habibillah menyatakan bahwa salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu dengan pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Shopee adalah marketplace paling mudah diakses dan yang telah berhasil mengguncang dunia media online dalam waktu singkat. Shopee berdiri pada tahun 2015 dengan pimpinan Chris Feng, sekaligus pendiri dan CEO yang merupakan lulusan terbaik di Universitas Singapura. Kontrak jual beli salam adalah jual beli dengan kerangka permintaan, dan itu berarti bahwa pengiriman barang tidak langsung pada saat pemesanan, tapi tertunda pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh tuan rumah oleh kedua pertemuan tersebut. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad salam. Menurut Sulaiman Rashid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, muslim atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua, muslim ilaih atau penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga, modal atau uang, ada pula yang menyebut harga atau saman. Yang keempat, muslim fi'ih adalah barang yang dijual belikan. Yang kelima, siqat adalah ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat salam, yang pertama yaitu uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Yang keempat, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya. Menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Yang kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Yang terakhir yaitu disebutkan tempat penerimanya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu standar akuntansi salam dalam PSAK 103, yang mana pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam terdapat pada PSAK 103 tentang akuntansi salam. Dalam transaksi salam, online shop atau Shopee dapat bertindak sebagai pemesan dan juga dapat bertindak sebagai produsen. Tetapi umumnya yang dilaksanakan online shop adalah salam paralel, yaitu transaksi salam yang diterima oleh online shop atau online shop sebagai produsen secara simultan diserahkan kepada pihak lain untuk memproduksinya. Jika online shop melaksanakan transaksi dalam paralel, maka kedudukannya bertindak sebagai pembeli dan sekaligus sebagai penjual. Oleh karena itu, dalam salam paralel menerapkan akuntansi pembeli dan akuntansi penjual. Beberapa toko online memiliki data web yang selalu terupdate dan memiliki informasi kontak yang jelas. Misalnya, dalam pertukaran perdagangan internet, terkemuka di situs web perdagangan Shopee. Sistemnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk item online sebagai pemrograman, pembeli diizinkan untuk mengunduhnya. Yang kedua, untuk barang yang sebenarnya, barang dagangan alat angkut diantar ke rumah pembeli. Dan yang terakhir, untuk pengadaan administrasi, penyedia memberikan untuk melayani pembeli sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Pembahasan terakhir pada bab 2 yaitu e-commerce. E-commerce adalah suatu proses pembeli dan penjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce meliputi sebagai macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik.
termasuk pemesanan internet. Sebagai bagian dari bisnis, e-commerce terlebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat website atau internet. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, e-commerce mempunyai tujuan untuk menambah revenue dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 3 pembahasan. Yang pertama, sistem jual beli online di Shopee. Banyak situs e-commerce yang menyediakan tempat untuk berbisnis secara online untuk para pelaku penjual. Yang pertama, bagaimana cara mendaftarkan diri untuk mengikuti layanan dikelola Shopee? Untuk mengikuti layanan dikelola Shopee, silakan mendaftarkan toko Anda pada Shopee. Penjual yang memenuhi syarat untuk mengikuti layanan dikelola Shopee akan dihubungi oleh pihak Shopee paling lambat dalam 3 hari kerja. Yang kedua, bagaimana proses pemenuhan pesanan melalui dikelola Shopee? Apabila penjual sudah berhasil mengikuti layanan dikelola Shopee, maka penjual akan melihat tambahan menu dikelola Shopee di Seller Center. Yang ketiga, bagaimana proses pengambilan persediaan barang dari gudang Shopee? Penjual dapat mengambil persediaan barang dari warehouse Shopee. Pengajuan pengambilan persediaan barang dari gudang Shopee dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum waktu pengambilan. Yang keempat, bagaimana sistem pembayaran hasil penjualan dari Shopee? Penjual dapat melakukan penarikan dana langsung melalui Seller Center. Jika pesanan telah dipenuhi Shopee hingga berada di tab selesai, dana penjualan akan langsung masuk ke saldo penjual dan dapat ditransfer ke rekening bank yang sudah terdaftar di akun penjual. Yang kelima, bagaimana cara mengirim barang ke gudang Shopee? Pengiriman barang ke gudang Shopee untuk layanan dikelola Shopee dilakukan oleh penjual melalui Seller Center. Penjual dapat memilih jadwal pengiriman dan jumlah pengiriman di Seller Center. Biaya pengiriman barang ditanggung oleh penjual. Selanjutnya, saya akan membahas tentang transaksi jual beli online di Shopee. Pak Pohan memesan barang online di aplikasi Shopee pada tanggal 1 Juli 2022. Pak Pohan melakukan pembelian barang online seperti alat-alat kereta dengan skema salam kepada Shopee. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Spesifikasi barang alat-alat kereta, kuantitas 1 lusin alat-alat kereta, harga sebesar 155.000, waktu penyerahan 1-3 hari setelah pemesanan, syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Dengan jurnal, untuk penjurnalan nomor 1. Transaksi pada saat akad disepakati, Shopee sebagai penjual. Pada saat akad disepakati, pembeli diisyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas. Berdasarkan kasus di atas, pada saat Shopee melakukan akad salam dengan Pak Pohan dan menerima dana salam, maka jurnal transaksi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2022, kas pada hutang salam sebesar 165.000. Pada tanggal 2 Juli 2022, hutang salam sebesar 165.000 di sebelah debit, keuntungan salam di sebelah kredit sebesar 10.000, dan persediaan salam sebesar 155.000 di sebelah kredit. Untuk kasus kedua, untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh Pak Pohan, Shopee selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2022 mengadakan transaksi salam dengan supplier untuk membeli alat-alat kereta dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifikasi barang alat-alat kereta, kuantitas 1 lusin alat-alat kereta seharga 140.000. Penyerah modal melalui aplikasi ShopeePay senilai 140.000. Waktu penyerahan barang 1-3 hari setelah pemesanan. Agunan alat-alat kereta seharga 155.000 dan syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Untuk penjurnalan transaksi salam, penyerahan modal salam dari reseller kepada supplier. Pada saat akad salam kedua dilakukan antara reseller dengan supplier, langsung melakukan penyerahan modal salam kepada pemasok atau supplier.
Misalkan pada tanggal 1 Juli 2022, reseller menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 140.000 ke rekening supplier, maka jurnal saat penyerahan modal salam oleh reseller ialah pada tanggal 1 Juli 2022, piutang salam pada kas salam sebesar 140.000 dan pada tanggal 2 Juli 2022, persediaan salam pada kas salam sebesar Rp140.000. Mungkin itu saja penjelasan transaksi tersebut.